Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara. Kita sudah tersambung dengan satu narasumber lagi melalui sambungan Skype dengan Dr. Widya Stuti, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Selamat malam Ibu Widya Stuti. Selamat malam, Mbak Rizka. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu Ibu untuk bisa berbincang dengan kami di sini karena cukup concern dengan angka yang muncul di DKI Jakarta hari ini yang sudah mencapai angka 472, artinya naik lagi dibandingkan angka kemarin. Menurut data dari Dinas Kesehatan sendiri, untuk proses testing saat ini lebih fokus ke wilayah mana Ibu? Kami masih konsisten strategi testing rasa isolasi, di mana dalam strategi testing kita ada dua strategi. Pertama adalah tracing kontak atau kasus confirm yang kita tracing. Yang kedua adalah active case finding terfokus pada kluster-kluster baru yang mempunyai risiko tinggi. Ya. Untuk saat ini terdata di wilayah mana Ibu yang menjadi concern atau menjadi perhatian khusus dari Dinkes DKI Jakarta? Kalau berbagi sesuai konsep wilayah, Jakarta Pusat. Kenapa Jakarta Pusat? Dengan adanya kluster perkantoran yang sebagian besar ada di Jakarta Pusat, kami lakukan tracing di sana. Berapa tes yang dilakukan setiap harinya Ibu? Untuk harian, kapasitas DKI Jakarta secara total dengan 48 lab di jaring, kami mampu untuk lakukan tes 9.000 per hari. Adapun testing yang kita lakukan, kita berhitung sesuai standar WHO, bahwa ada penilaian standar WHO per minggu. Kapasitas kita per minggu saat ini kami sudah mencapai 4 kali lebih dari target WHO. Target WHO adalah 11.000, kami bisa 44.000. Baik, 44.000. Ya, dari tingginya angka testing yang sudah dilakukan oleh wilayah DKI Jakarta tidak menutup kemungkinan artinya hasil yang diperoleh untuk kasus positif COVID-19 ini sendiri juga bisa dikatakan semakin tinggi begitu ya Bu ya? Ya, karena saya ulang bahwa WHO mempunyai kriteria target seminggu itu DKI dengan jumlah penduduk 10.600.000 atau katakanlah 11 juta, kami harus minimal sepekan itu minimal 10.645 dengan jumlah penduduk 10.645 tadi. Nah, kami di DKI sepekan ini bisa 42.332, artinya tadi yang saya sampaikan 4 kali dari kapasitas WHO. Kemudian positive rate, ini juga ada indikator. Positive rate itu adalah dalam seminggu kita harapkan positif adalah 5%. Secara total 5%. DKI Jakarta saat ini persentase kasus positif secara kumulatif sejak Maret sampai dengan sekarang 5,4% kasus positifnya. Sedangkan angka Indonesia 12,6%. Jadi kita melihatnya bukan berdasarkan jumlah penduduk, tapi jumlah yang dites atau jumlah positif dibandingkan jumlah yang dites. Kemudian kami mengingatkan kepada segenap warga DKI Jakarta, pandemi belum selesai, PSBB masih terus berjalan. Nah, karena seminggu ini kita harapkan turun 5%, angka kita persentase kasus positif 1 pekan terakhir 6,9%. Angka ini lebih tinggi dari standar WHO yang harusnya 5% tadi. Angka Indonesia tapi masih lebih kecil dibandingkan angka Indonesia yang 14,8%. Jadi kita bukan bicara angka jumlah kasus absolut, Mbak, tapi bagaimana kita mampu melakukan testing dengan cepat untuk melakukan identifikasi, kemudian lacak dan melakukan isolasi secepat mungkin sehingga untuk cepat memutus rantai penularan. Baik, testing yang cepat begitu ya dan juga sesuai dengan target yang sudah diketahui oleh pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana dengan kesiapan fasilitas kesehatan Ibu yang ada di wilayah DKI Jakarta? Apakah memang juga cukup mencukupi begitu untuk wilayah DKI Jakarta ini sendiri? Ya, strategi tadi testing rasa isolasi. Testing adalah saya tidak hanya bicara tentang rumah sakit ya, karena bicara strateginya adalah bicara tentang sumber daya yang kami punya. Pertama untuk testing, kami harus mampu, kenapa kok bisa banyak, karena kami mempunyai kolaborasi lab yang luar biasa, didukung oleh lab kami sendiri, lab swasta, lab BUMN, lab pemerintah pusat. Dan yang kedua, tim teman-teman puskesmas yang melakukan active case finding dan tracing. Lab yang banyak tanpa petugas pengambil swab di lapangan nggak jalan,
Mbak. Iya. Jadi ini teman-teman kami Puskesmas luar biasa untuk melakukan riset di lapangan dan dikirimkan hasilnya. Yang ketiga, setelah ketemu hasilnya, tanpa persiapan rumah saya juga percuma. Jadi pada saat yang strategi isolasi tadi, kita harus memilah mana yang cukup melakukan isolasi mandiri atau dirujuk di Wisma Atlet karena tanpa penyakit berat atau gejala ringan itu dirujuk ke Wisma Atlet. Kalau pasien dengan positif tapi dengan ada komorbid atau penyakit pemberat lainnya atau gejala sedang sampai berat, kami lakukan rujukan ke rumah sakit. Jadi kami menjaga keseimbangan antara kapasitas testing kita, SDM kita, tenaga kesehatan kita dan tenaga penunjang lainnya, dan tentunya kapasitas rumah sakit. Saat ini ada 67 rumah sakit yang mendapatkan SK Menteri Kesehatan dan SK Gubernur terkait dengan penunjukan sebagai rumah sakit untuk merawat COVID. Rumah sakit ini bukan hanya milik pemerintah, tapi juga rumah sakit bermacam-macam ya. Rumah sakit pusat, milik pemerintah pusat, rumah sakit daerah, TNI Polri, dan rumah sakit milik BUMN maupun rumah sakit swasta. Jadi ada 67 rumah sakit dengan kapasitas ruang isolasi dan ruang ICU yang saat ini terpakai sekitar 58%. Baik, selain dari klaster kantor tadi yang memang sudah menjadi target begitu ya dari di Dinas Kesehatan DKI Jakarta, wilayah mana lagi Ibu yang saat ini menjadi fokus begitu ya untuk Dinkes DKI Jakarta sendiri selain dari klaster perkantoran yang kemungkinan menjadi kecurigaan dari Dinkes DKI Jakarta, klaster mana lagi sebenarnya yang kemungkinan akan muncul begitu di wilayah DKI Jakarta? Ya, dalam data kami, klaster itu tetap terbanyak ada di pemukiman atau di tempat warga, di komunitas. Ya. Jadi kami mempunyai indikator sampai dengan tingkat RW, yang kemarin-kemarin itu kita sampaikan sebagai RW yang rawan untuk terjadi penularan, dengan menghitung kecepatan laju penularan atau kecepatan laju kasus. Ada namanya incident rate. Incident rate adalah jumlah kasus positif per 100.000 penduduk. Nah ini kami hitung tiap minggu dan itu kita petakan mana-mana kelurahan-kelurahan mana yang paling tinggi laju kecepatan peningkatan tadi insiden rate-nya. Kemudian tim gugus tugas tingkat kelurahan, tingkat RW memetakan lagi di kelurahan itu di RW mana yang paling berisiko. Nah dalam gambaran kami setelah keseluruhan di tingkat DKI Jakarta, sekali lagi bahwa paling banyak memang masih di klaster yang ada di komunitas di pemukiman. Baik, klaster komunitas dan juga pemukiman warga begitu ya yang memang. Ya, yang jadi perhatian adalah selain tadi memang pemukiman yang kita kontrol melalui gugus tugas tingkat kelurahan, juga pasar yang kemarin sudah kita lakukan sepanjang bulan Juli sehingga kami punya mappingnya dan sudah kerjasama dengan institusi terkait. Kami juga menaruh perhatian tempat-tempat transportasi umum yang perlu dijaga, kemudian komunitas olahraga, tempat-tempat asrama, jadi suatu tempat tinggal yang berkelompok yang mungkin sulit sekali untuk melakukan social distancing. Ini menjadi perhatian kita karena itu sebenarnya berisiko. Jadi kami berharap bahwa kita mengajak Mbak, PSBB atau pandemi belum selesai. COVID masih menjadi ancaman. Kita mengajak segenap warga untuk mampu menolong dirinya sendiri atau menjadi agen perubahan untuk menuju perubahan perilaku yang lebih sehat. Baik. Selalu memakai masker kalau keluar rumah, menjaga jarak aman dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jadi jangan hanya karena ada pantauan oleh petugas, tapi bagaimana kita semua mengajak lingkungan kita, melindungi diri kita sendiri, maupun melindungi orang-orang tersayang di sekitar kita, supaya tidak menjadi tertular dan menjadi sumber penularan COVID bagi orang lain. Baik, artinya kembali kepada masyarakat sendiri begitu ya, bagaimana untuk menjaga diri agar tidak tertular begitu dengan kaitannya dengan virus ini. Tidak tertular dan tidak menularkan. Dan tidak menularkan, menjaga diri sendiri dan menjaga orang lain. Iya, kenapa ini penting? Karena 40% COVID-19 ini gejalanya tanpa gejala atau gejalanya ringan. Ya. Dengan data kami bahwa sebagian besar angka ini ada di sekitar rentang usia 20 sampai 50 tahun. Di mana ini notabene sama dengan orang yang sangat produktif. Ya. Kadang-kadang
tahu bahwa yang bersangkutan positif gitu ya. Ini kalau dijaga betul akan menjadi sumber penularan bagi orang lain. Baik. Saya ke Mas Panji terlebih dahulu, Ibu Widyasuti. Di sini juga ada Mas Panji, seorang epidemiolog dari Universitas Padjadjaran. Mas Panji, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Widyasuti, usia 20 sampai dengan 45, usia yang sangat produktif dan juga cukup rawan. Tadi Anda juga sudah menyampaikan itu, klaster yang harus diwaspadai, klaster perkantoran dan juga pemukiman warga. Apa yang mungkin bisa Anda bagi di sini kepada pemirsa untuk bisa memutus sebenarnya mata rantai ini, begitu ya, baik dari usia produktif maupun juga antisipasi kemunculan klaster-klaster baru sebenarnya. Baik Mbak, yang paling penting yang kita harus hindari kan tiga hal ya. Tempat yang tertutup, close space, kemudian crowding, kepadatan orang, dan close kontak yang terlalu dekat. Jadi kita upayakan menghindari itu, ditambah dengan menggunakan protokol kesehatan yang berlaku ya, menggunakan masker secara konsisten. Ini tentunya tidak hanya tanggung jawab orang per orang, tetapi juga institusi per institusi. Jadi kantor-kantor itu mereka harus menegakkan protokol kesehatan dengan baik. Karena kalau tidak ada yang mengatur, orang juga susah ya, nggak tahu kan. Dia masuk satu tempat ternyata padat, begitu kan, dia tidak tahu. Tapi kalau kita sebisa mungkin, saya pikir jangan masuk ke tempat tertutup, jangan masuk ke keramaian, dan jangan terlalu berdekatan dengan orang-orang. Baik, itu mungkin yang memang bisa dilakukan untuk saat ini bagi masyarakat begitu ya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Ibu Widyasuti, Mas Panji, terima kasih sudah bergabung dan berbagi informasi pada malam hari ini. Singkat sekali Ibu Widyasuti, terima kasih sudah diganggu waktunya untuk malam hari ini. Baik pemirsa, demikian untuk Indonesia Bicara malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan informasi kepada Anda kaitannya dengan masa pandemi di COVID-19 ini sendiri. Saya Rizka Indah pamit undur diri mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas. Terima kasih, sampai jumpa.